Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okay, I'm glad to meet you again. Here we try to read and translate the history of the Prophet Muhammad SAW. Senang bertemu dengan Anda semuanya, dan saya akan mencoba untuk membaca sebuah bacaan tentang kisah-kisah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian saya akan terjemahkan secara bebas. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah-kisah ini, dan semoga pula kita nanti di akhir zaman kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai dari kalimat lanjutannya ya, dari video saya yang di bagian kelima. Sekarang ini adalah part 6. The angel gave him the curt command, Iqra, recite. Malaikat tersebut memberikan atau memerintahkan secara singkat, jadi memberikan perintah secara singkat tentunya kepada Nabi Muhammad, ya, memberikan perintah singkat ya, curt command. Curt itu artinya perintah pendek yang bunyinya adalah Iqra, yang berarti bacalah. Oke, jadi seperti itu. The angel gave him the curt command, Iqra, recite. Malaikat tersebut memberikan perintah pendek kepadanya, kepada Nabi Muhammad SAW, yang perintahnya itu bunyinya adalah Iqra, yang berarti bacalah. Muhammad protested in vain. Nabi Muhammad menolak atau memprotes dengan sia-sia, ya begitu, that he could not recite, bahwa dirinya tidak bisa membaca. Jadi dia atau beliau itu menolak, memprotes karena beliau tidak bisa membaca. Jadi menolak, ya, menolak untuk diminta untuk membaca oleh malaikat. Kemudian he was not a kahin. Di sini kahin itu dijelaskan one of the aesthetic prophets of Arabia. Jadi kahin ini seperti orang suci, ya, yang berkecimpung, ya, atau yang berhubungan dengan hal-hal yang mistis gitu, ya. Jadi Nabi Muhammad, beliau itu bukan golongan orang-orang yang seperti itu. Maka itu menolak, ya. Jadi kalau bisa saya sedikit simpulkan gitu, ya, semoga ini tidak salah, ini hanya penafsiran aja. Jadi Nabi Muhammad itu pasti diperintah oleh malaikat Jibril untuk membaca. Beliau menolak, ya. Pertama menolak, beliau tidak bisa membaca dan bukan dari golongan orang-orang yang seperti ini gitu, seperti orang-orang yang suci begitu, ya, menganggap dirinya seperti itu. Ya, semoga tidak salah, ya. Jadi yang jelas kahin ini artinya priest atau pendeta kalau kita lihat itu, ya. Kemudian kita lanjutkan. But he said the angel simply embraced him again, ya. Namun dia berkata, jadi Nabi Muhammad itu terus bercerita gitu, ya, berkata bahwa malaikat itu simply, ya, terus menerus gitu, ya, mendekap, memeluk erat gitu, memeluk erat beliau lagi until just he thought he had reached the end of his endurance. Sampai Nabi itu
sudah kehabisan tenaga ya untuk menahan dekapan itu, jadi nggak kuat gitu ya. He found the divinely inspired words of a new scripture pouring from his mouth. Dan pada saat dalam keadaan yang sudah nggak kuat itu, beliau akhirnya itu mendapati dirinya ada kata-kata ya, kata-kata ketuhanan gitu ya, divinely inspired words dari sebuah kitab atau wahyu baru atau kitab baru gitu ya, yang mengucur dari mulutnya. Dan ini maksudnya berarti Nabi Muhammad itu juga akhirnya mengucapkan atau membaca juga ya, akhirnya itu dalam keadaan yang sudah kehabisan tenaga itu akhirnya membaca juga. Nah, gitu, intinya seperti itu. The word of God has been spoken. Wahyu atau ya ini bisa dikatakan kata-kata ketuhanan atau wahyu itu telah diucapkan untuk pertama kalinya di Arabia, and God had finally revealed himself in the Arabs in their own language. Dan akhirnya Tuhan itu maksudnya reveal itu memperlihatkan dirinya dalam pengertian menampakkan, bukan menampakkan secara wujudnya ya, tapi menampakkan atau menghadirkan dirinya gitu kepada orang-orang Arab, yaitu yang berada di suku Quraisy itu, maksudnya dengan bahasa mereka sendiri. Jadi menampakkan himself itu maksudnya wahyunya itu ditampakkan. Jadi menampakkan dengan menunjukkan wahyunya itu kepada orang-orang Quraisy melalui malaikat Jibril dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, begitu ya. Kemudian the Holy Book will be called the Quran, dan buku suci itu atau kitab suci itu dinamakan Quran, the recitation, yang artinya bacaan. Ini dulu ya, nanti kita lanjutkan insya Allah.